Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Felinita, program studi Agroteknologi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil jawaban ulangan tengah semester saya terkait mata kuliah Aswaja. Yang dimana soal yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang dimana istilah Aswaja mulai terkenal dalam beberapa tahun terakhir semenjak Nahdlatul Ulama atau NU membuka UNU atau Universitas Nahdlatul Ulama semakin populer, dimana ada beberapa pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang terdiri dari tiga. Pertama, satu, ahli artinya keluarga, pengikut maupun penduduk. Yang kedua itu as-sunnah, jalan perilaku walaupun tidak diridhoi. Yang ketiga itu al-jamaah, artinya sekelompok orang banyak atau sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan tujuannya. Yang dimana kata Aswaja tersebut bukan hanya singkatan, melainkan kelompok yang teguh memegang ajaran yang dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dengan mengikut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, yaitu tabi'in dan tabi'in. Nah, yang kedua itu soalnya apa sih ciri-ciri dari Aswaja? Nah, baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Aswaja secara spesifik menurut buku Ittihad. Aswaja itu ada 53 ciri-ciri, namun ada 3 ciri utama Aswaja yang diamalkan terhadap NU. Yang pertama itu, satu, mereka di dalam kelompok mayoritas pada setiap masa, yang artinya berdasarkan pernyataan Rasulullah SAW tentang syukur, azam, dan al-jamaah. Yang kedua itu, mereka berpegang teguh terhadap kepada Quran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga itu, mereka tidak mengkafirkan orang Islam karena sebuah salah satu dosa. Nah, yang ketiga itu apa sih, bagaimana sih cara berpikir Aswaja itu? Nah, cara berpikir Aswaja itu ada 5 untuk teman-teman. Yang pertama itu, satu, tawasutiyah, yaitu pola pikir moderat, artinya NU bersikap tawazun atau seimbang, dan idiat moderat di mana menyikapi suatu persoalan. Yang kedua itu tasyamuyah atau pola pikir toleran, yang dimana artinya NU dapat berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun akidah, cara pikir ataupun budayanya berbeda. Dan yang ketiga itu ishaliyah atau pola pikir reformatif, yang artinya berpikir secara atau tahu porsi arah baiknya di mana. Yang keempat itu tahatuliyah, itu pola pikir dinamis, yang artinya NU harus senantiasa melakukan kontekstualisasi atau merespon suatu persoalan. Yang kelima itu manhajiyah, yaitu pola pikir metodologis, yang berpikir menggunakan kerangka pikir yang mengacu pada makhraj. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke soal nomor 4, yaitu apa sih pandangan kita terhadap banyaknya suatu kelompok di dalam Islam. Nah, pandangan saya terhadap banyaknya kelompok dalam Islam itu akan lebih baik dalam konteks inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif, karena ciri khas agama Islam itu adalah kebersamaan dalam segala aktivitas positif maupun ya nilai-nilai yang mengarahkan ke nilai yang baik. Hal ini merupakan suatu janji Allah Subhanahu wa taala terkait kemenangan umat Islam yang dekat. Kenapa bisa begitu? Karena hal ini yang harus umat Islam syukuri.
karena kini semakin banyak mendapatkan posisi di dalam aspek politik, media, ekonomi, dan pendidikan, maka semakin maju dan semakin indahnya kebersamaan Islam di dunia ini. Dan pertanyaannya kemudian, apakah bisa bersatu apabila banyaknya kelompok di dalam Islam? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Bisa dengan apa? Dengan atas izin Allah, dan kita percaya, kita yakin Allah itu bersama kita. Dengan itu tak lupa pula kita berusaha atau beriktikat baik mempersatukan kesatuan kelompok dalam Islam, yang terpentingnya menjaga silaturahmi, komunikasi, serta adab, sikap, dan baik mengeluarkan pendapat, baik menerima sanggahan, baik mengeluarkan argumen. Jangan sampai timbul nilai-nilai negatif atau yang dapat menyebabkan dampak buruknya, seperti mengadu domba ataupun memprovokasikan suatu kelompok dan kelompok lain, sehingga kebersamaan di dalam Islam itu menjadi tidak sehat hubungannya. Mungkin itu saja pendapat yang dapat saya utarakan. Sekian penjelasan hasil UTS saya terkait mata kuliah aswaja. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan di hati atau jawaban yang kurang tepat. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.